jumpa lagi dalam channel Klavus Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang sebagai firman itu sendiri, berkenanlah Tuhan untuk menyatakan kuasa dan hikmat-Mu bagi kami, agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami mau benar-benar mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang ke-10 berkata, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavus dimanapun kita berada, dari Kejadian pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10, maka saya mengangkat sebuah tema dengan tema yang berbunyi janji yang tidak berubah. Janji yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Allah yang kita percayai, Dia adalah Allah yang tentunya yang berpegang pada perjanjian. Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita dapat lihat seperti janji Allah kepada Abraham melalui beberapa kali kesempatan. Ia terus memastikan akan janji-janjinya. Janji yang terbesar adalah Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Meskipun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Abraham tidak tahu tentang waktunya, tapi Allah menghendaki agar Abraham senantiasa dia mau mendengarkan perintahnya, tetapi juga Abraham mau percaya kepada janji-janji Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita bisa melihat Abraham dengan setia. Dia menunggu janji Allah, karena janji-janji Allah ini tidak pernah berubah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa lihat dalam seluruh pembacaan dari Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Di mana Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah mau menegaskan kembali janjinya kepada Abraham. Nah kalau kembali kita melihat di dalam pasal yang ke-17, Allah juga menegaskan kembali janjinya kepada Abraham, dan Allah meminta Abraham harus disunat. Nah ketika Abraham disunat, ini merupakan sebagai respon yang konkret. Namun Bapak Ibu, reaksi daripada Abraham ini berbeda di dalam dua pasal ini. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Pada pasal yang ke-17, di sana mau memberitahukan kita bahwa Abraham ini tidak percaya, dan didapati dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Abraham tidak percaya dan dia tertawa ketika mendengar Allah sekali lagi memastikan akan janji-janjinya, dan ia tetap mengusulkan Ismail. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, namun Allah tetap mengatakan pada Kejadian pasal 18, Allah mau menetapkan atau Allah mau memberitahukan bahwa
keturunannya akan dilahirkan oleh Sarah dan sudah ada waktu yang jelas. Pada ayat yang ke-10 dikatakan tahun depan ia akan melahirkan. Nah, karena waktunya sudah sangat jelas, maka Abraham dia menjadi sangat yakin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Namun Bapak Ibu yang diberkati, dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat ada 3 orang tamu datang ke tempat Abraham pada ayat yang pertama kalau kita membacanya, dan ia pun menyambut mereka dengan cara yang baik. Walaupun ia tidak tahu salah satu di antaranya itu adalah Allah, tapi Abraham, dia catat dalam kebenaran firman Tuhan, dia menyambut 3 orang ini dengan sangat baik sampai waktu mereka berbicara tentang janji Allah. Yakni Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa disitulah baru Abraham tahu mereka ini bukan orang biasa. Dan respon Sarah ketika mendengar janji Allah di balik pintu, ya Bapak Ibu, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Sarah ketika mendengar janji Allah, Sarah dia tertawa dalam hati seperti Abraham di pasal yang ke-17. Akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap dengan kekuatan mengakui kesalahannya. Karena itu di dalam pasal 18 kita melihat Abraham dan Sarah ini memiliki respon yang berbeda ketika mendengarkan janji Allah. Nah, respon daripada Abraham, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah mewakili imannya kepada Allah. Ia telah melihat sisa waktu 1 tahun itu, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bahwa sikap Abraham itu terlihat dengan jelas ketika dia tahu bahwa salah satu di antara ketiga orang itu adalah Allah. Maka sambutan Abraham kepada 3 orang itu, sikapnya begitu baik adanya. Abraham berlaku baik kepada semua orang. Ia menyambut tamu seolah-olah menyambut Allah, karena ia tahu bahwa janji-janji Allah ini tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita Allah telah memberikan kita janji dan menggenapi janjinya. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, apa yang menjadi respon kita terhadap janji-janji Allah dalam kehidupan ini? Bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia mau kehidupan Bapak Ibu dan saya ini kita senantiasa mau menaati dan setia untuk mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita juga mau menyambut Allah. Dan ketika kita menyambut Allah dengan hati yang bersukacita, ini merupakan awal Allah menggenapi janji-janjinya kepada kehidupan kita. Kita boleh ada di tahun yang baru, kita boleh ada di anak tangga yang ke-25, kita melihat penyertaan dan janji Allah ini selalu terbukti nyata dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, tetapi Allah selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, bawalah hidup kita terus kepada Allah, karena Allah dengan setia akan menepati setiap janji-janjinya dalam hidup dan kehidupan kita hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan yang mempunyai firman, Dia akan terus memberkati kita, bahkan menepati janji-janjinya, memberi sukacita dan damai sejahtera dalam menapaki hari-hari hidup kita di sepanjang tahun yang Tuhan anugerahkan. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa,
Allah yang sanggup dan mampu untuk menepati setiap janji-janji dalam kehidupan kami umat manusia. Bukti nyata Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya semua bukan karena kegagahan dan kekuatan kami, tapi semua karena janji Tuhan yang terus meneguhkan iman percaya kami. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul seorang diri, tetapi kasih dan rahmat-Mu selalu menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, dalam sukacita lewat channel Klavo Sukacita ini. Hamba berdoa Tuhan, bagi kehidupan umat kepunyaan-Mu yang terhubung dengan channel ini, Tuhan memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, tetapi juga dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan pilih setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka juga tetap percaya ketika mereka ada dalam pergumulan kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga soal pekerjaan. Tuhan, kami percaya janji Tuhan ya dan amin dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Ketika kami terus bersandar kepada Tuhan, ketika kami terus menjadikan Tuhan sebagai sandaran kami yang kokoh, sebagai tujuan utama kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Apa yang kami gumuli, apa yang kami doakan, kami percaya semua akan indah menurut waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Tuhan juga memberkati keluar masuk semua orang yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita ini, sehingga dalam hidup dan kehidupan mereka naungan tangan kasih sayang Tuhan senantiasa merendah dalam hidup dan kehidupan mereka. Channel Klavo Sukacita, berkenanlah Tuhan untuk memberkati channel ini, agar biarlah channel ini dapat terus memberkati setiap orang yang terhubung dengan channel ini, dan biarlah Tuhan Engkau pakai semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan, baik sebagai pengkhotbah tetapi juga semua anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi kru di dalam channel ini. Tuhan pakai kami semua sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini doa ungkapan syukur kami, ini doa dan sembahyang kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.